Oh, hai. Seringkali ketika kita mempunyai hubungan dengan kerabat kita, yang mana hubungan itu kita ngerasa sudah dekat dengan orang itu, tapi ada beberapa hal yang dilupakan, yaitu tentang gimana caranya untuk menjalin hubungan yang sehat. Karena kadang semakin dekatnya kita dengan seseorang, kita semakin acuh aja tentang batasan-batasan yang ada di dalam pertemanan. Ya, walaupun nggak semua, tapi hal ini tuh sering terjadi. Dan jadi hubungan sehat itu adalah hubungan yang saling menguntungkan, memberi dan menerima, serta membuat kita merasa nyaman dan bahagia. Hubungan yang sehat juga dapat membantu kita untuk tumbuh dan berkembang sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Sebagai pribadi yang jauh lebih baik. Untuk menjalin hubungan sehat diperlukan dengan adanya komunikasi. Jadi komunikasi ini kayak sebuah kunci utama dari setiap hubungan, termasuk hubungan romantisasi kita ketika kita menjalin suatu hubungan percintaan. Komunikasi yang terbuka dan jujur akan membantu kamu dan pasangan ataupun siapapun lah itu untuk saling memahami dan menghargai. Jadi jangan takut untuk mengungkapkan perasaanmu, karena itu tuh baik yang positif maupun yang negatif. Karena bersikaplah jujur dan transparan dengan kerabat kita, agar kamu bisa membangun kepercayaan dan keintiman dari orang tersebut. Dengan menjadi pribadi yang jujur, dengan mengkomunikasikan hal apapun kepada orang yang kita jalin hubungan itu dengan perasaan ataupun perkataan jujur, itu tuh dapat membuat kita dan kerabat kita, dapat membuat kita ataupun orang-orang di sekeliling kita juga itu saling menghargai dan menghormati. Setiap orang memiliki perbedaan, baik itu dari segi kepribadian, latar belakang, maupun nilai-nilai yang diyakini. Oleh karena itu, penting untuk saling menghormati dan menghargai perbedaan tersebut. Jadi, jangan pernah memaksakan kehendakmu pada pasanganmu, dan sebaliknya, terimalah pasanganmu apa adanya dan hormatilah pilihan-pilihannya. Oke, mungkin pada saat kita menghormati orang tersebut, yang terjadi adalah orang itu tuh nggak menghargai balik tentang hal yang kita lakukan. Ya, setidaknya tidak mendapatkan feedback yang bagus lah gitu. Aku rasa itu nggak masalah, karena kita udah melakukan peran kita untuk menjadi sebaik-baiknya manusia. Masalah dia mau menghargai, masalah dia mau menghormati, itu kan kayak ya di luar kontrol kita gitu. Jadi ya, aku harap seiring berjalannya waktu, kamu akan menemukan orang-orang yang saling menghormati, saling menghargai. Ya, apapun yang kamu lakukan lah, dia tetap support, dia tetap ngasih masukan, dia tetap terima tentang bantahan kamu dari masukan-masukan yang diberikan. It's okay, dan itu nggak masalah. Sehingga ketika hal itu sudah terjadi di dalam diri kita, ketika kita sudah saling menghormati, saling apa ya bahasanya, saling menghormati dan saling menghargai, nextnya adalah kita jadi saling mendukung dan memotivasi. Sebuah hubungan yang sehat adalah hubungan yang saling mendukung dan memotivasi, saling bantu kerabat kita untuk mencapai mimpinya dan sebaliknya. Ya, kembali lagi ke sana, kalaupun misalnya kita tidak mendapatkan hal tersebut, kalau misalnya kita tidak mendapatkan dukungan tersebut,
it's okay gitu. Setidaknya kita telah berjuang, kita telah menjadi seorang teman yang terbaik, yang mau membantu rekan tersebut untuk mencapai hal yang dia inginkan. Ya, semoga nextnya kita juga mendapatkan hal yang lebih baik dari ini. Ya, nggak mesti tentang dukungan yang kita butuhkan saat ini, ya nggak tahu ke depannya pasti itu akan terjadi. Dan ketika menjalin hubungan, kayaknya ada hal yang lebih penting sih, yaitu saling percaya. Karena kepercayaan ini adalah fondasi dari setiap hubungan. Tanpa kepercayaan, hubungan akan rapuh dan mudah goyah. Karena kayak semakin kita dekat dengan seseorang itu, kadang orang kayak mulai acuh aja gitu tentang rasa percaya, kayak ya bisa aja nih dibohongi dengan dalih-dalih yang kukeluarkan gitu. Jadi kalau misalnya seperti itu ketika kita menjalin hubungan, kayaknya itu juga bukan merupakan suatu hal untuk menjalin hubungan yang sehat. Jadilah pasangan ataupun kerabat yang bisa dipercaya dan setia, dan jangan pernah mengkhianati kepercayaan dari kerabatmu. Setiap orang perlu memiliki ruang pribadi di dalam kepercayaan tersebut. Makanya kita harus pilih-pilih orang-orang mana yang tepat, mana yang cocok, mana yang bisa menjaga rahasia. Karena setiap diri kita ataupun kerabat kita mempunyai ruang pribadinya. Bahkan termasuk dalam hubungan romantis. Menjaga ruang pribadi ini akan membantu kamu dan kerabatmu untuk tetap menjadi diri sendiri dan tidak perlu takut, tidak perlu ragu tentang kejanggalan-kejanggalan apa yang akan kamu hadapi. Maksudnya kejanggalan-kejanggalan yang kamu pikirkan, yang kelak akan kamu hadapi, tapi masih dalam bentuk angan-angan. Ya gitu sih. Ya setidaknya ketika kita bisa menjaga ruang pribadi kita, dan ketika kita telah membicarakan ruang pribadi kita kepada orang lain, itu tuh tidak menjadi sebuah ancaman untuk kita mengekang seseorang harus nurut dengan apa yang kita mau karena udah kita pegang rahasianya. Jangan dong, kayak ya udah flow aja gitu. Dan aku rasa kayak walaupun kita memegang suatu rahasia pribadi dari teman kita, ya udah dibiarin aja gitu. Setidaknya dia udah ngasih kepercayaan sama kita dan kita harus menjaga ruang pribadi tersebut. Ya biarkan aja mereka melakukan hal-hal yang mereka sukai di luar kita, maksudnya tanpa ada kita lah gitu. Dan dalam menjalin hubungan nggak sering terjadi, bukan nggak sering sih, dalam menjalin hubungan kadang kita menghadapi konflik. Jadi sangat memilih dan memilah bagaimana kita untuk menghadapi konflik tersebut dengan bijak. Karena konflik dalam hubungan adalah hal yang wajar. Namun penting untuk menghadapi konflik dengan bijak agar tidak merusak hubungan. Saat terjadi konflik, cobalah untuk tetap tenang dan rasional. Jangan saling menyalahkan dan fokuslah untuk menyelesaikan masalah. Di dalam menjalin hubungan, kita nggak sepenuhnya untuk membuat diri kita itu bergantung kepada orang lain. Tetapi kita perlu untuk memikirkan diri kita sendiri untuk menjadi diri kita sendiri. Jangan pernah mencoba untuk menjadi orang lain agar disukai oleh kerabat kita, pasangan kita, siapapun itu. Jadilah diri sendiri dan biarkan kerabat ataupun pasangan dekat dengan sendirinya apa adanya.
kalau misalnya kita nggak bisa menjadi diri sendiri, kayaknya hubungan itu akan terasa nggak nyaman dan terkesan palsu aja. Jadi kayak kita kayak fake aja gitu dengan orang-orang, kita kayak palsu aja dengan setiap obrolan-obrolan yang kita lontarkan, dan itu tuh kayak membuat kita nggak nyaman aja. Oke, mungkin secara look kita ngerasa easy going, kita ngerasa enjoy, kita kayak menikmati obrolan, tetapi di dalam diri kayak menolak, kayak kapan ini berakhir, ini kok panjang kali ceritanya gitu. Jadi ya perlu untuk menjadi diri sendirilah ketika kita menjalin hubungan kepada orang lain, karena disukai dengan apa adanya itu jauh lebih menyenangkan daripada kita memaksakan diri kita untuk disukai orang lain karena ada apanya. Jadi ya dalam membentuk karakter seperti itu kayaknya kita perlu terus belajar dan beradaptasi dengan suatu keadaan, dengan berbagai situasi dan kondisi. Dalam menjalin hubungan itu adalah suatu yang dinamis dan akan selalu berubah seiring waktu. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan beradaptasi. Jangan pernah berhenti untuk mengenali pasanganmu lebih baik, dan sesuaikan diri dengan perubahan yang terjadi. Dan untuk menjadi dan untuk menjalin hubungan yang sehat itu, menurut dari kutipan Leo Tolstoy, dia bilang, cinta sejati adalah cinta yang bisa menerima kelemahan dan kekurangan pasangannya. Jadi ya kayak apa ya, kalau misalnya kita nggak bisa menjadi sosok yang sempurna, kalau misalnya kita nggak bisa menutupi dari kekurangan pasangan ataupun kerabat kita, setidaknya kita bisa menerima kekurangan dari orang tersebut gitu. Dan kalau menurut kutipan dari Eleanor Roosevelt, dia bilang kepercayaan adalah dasar dari setiap hubungan. Karena kayak ngerasa menyenangkan jika kita berada di hadapan, di lingkungan orang-orang yang bisa memegang kepercayaan kita, orang-orang yang berkatanya jujur walaupun jujur itu menyakitkan, orang-orang yang kayak mengakui perasaannya, bahkan ke diri kita sendiri sih. Memang yang lebih penting itu adalah ke diri kita sendiri. Ketika kita bisa percaya dengan diri sendiri, kita akan dengan mudahnya untuk percaya kepada orang lain. Karena ya kita udah percaya nih sama diri kita sendiri, dan ketika kita meletakkan kepercayaan di orang lain dan ketika kita ditipu, it's okay gitu. Ya gak masalah, ini konsekuensi gitu. Tapi ya dalam menjalin hubungan itu aja nggak cukup. Kita harus melihat terus menerus, karena ya seiring berjalannya waktu apapun itu bisa berubah, apalagi mengenai hati manusia. Oke, mungkin itu aja sih di podcast Monolog Litania Amerta. Sekian dari aku, bye bye.